nanya gua, Bang, Adaro gimana prospek depannya? Bagi gua ya, balik lagi ke harga batu bara itu sendiri ya, seperti PTBA kemarin yang gue jelasin ya. Oke, ini kan mereka mau bagi dividen ya, otomatis para investor udah pasti melirik saham ini. Oke, tapi balik lagi ya, dividen itu untuk, kayak gue bilang berkali-kali, untuk pebisnis atau investor besar pastinya. Kalau kalian tujuannya, kalau retail ya, gue bilang ya kayak mau beli, manfaatin momentum gini, ya ujung-ujungnya apa, kategori apa? Aduh, nyangkut gitu loh. Kecuali ya, retail yang memang otak bisnis, ya itu buat kalian. Serius. Dividen itu buat kalian, oke? Jadi balik lagi, dividen itu untuk pebisnis atau investor, oke guys? Jadi ingat ya mindsetnya guys ya, kita ngomong soal bisnis. Nah, ini kan mau bagi dividen, prospek gimana? Kalau menurut gua ya, ini mungkin karena sentimen sesaat ya. Jadi kan harga batu bara juga nggak kemana-mana juga ya, di situ-situ aja. Ya masih, kalau lihat dari Newcastle Coal ya biasa aja sih, karena bentar gua ngecek dulu ya. Ini berapa sekarang Newcastle Coal? Harusnya nggak gitu naik sih. Newcastle Coal hari 142 kan masih di situ-situ aja. Oke, cuman masih di atas 100. Cuman ingat lagi ya guys ya, batu bara itu bisa turun di bawah di bawah 100, bisa ke 50, oke? Nah, kalau kalian nanya gua, Bang, Adaro itu sebenarnya apa sih? Yang kalian tahu kan cuma batu bara. Oh, batu bara, Bang. Batu bara. Gitu batu bara. Gitu-gitu aja kan? Kalian tahu nggak sih mereka itu ngeproduksi apa? Mereka mau produksi thermal coal kan. Thermal coal itu untuk apa? Untuk pembangkit listrik kan, tenaga listrik kan. Uap, lebih tepat uap. Terus mereka itu bisa untuk pemanasan langsung, untuk ruangan, pemanasan air, banyak lah itu semua lah, thermal. Jadi bedanya sama coking coal itu apa? Coking coal itu untuk yang besi, baja gitu loh. Jadi batu bara itu banyak ya guys ya. Banyak banget. Nah, kalau di Adaro ini memang dia punya market leader di thermal. Thermalnya bagus, energi kalorinya bagus gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nanya lagi, jadi bagus gini ya. Cuman nggak bagusnya di satu sih. Thermal coal itu untuk produksi semen juga, sebagai apa, manufakturnya gitu loh untuk semen. Nah, makanya kenapa saham-saham persemenan itu banyak turun kan? Karena memang sentimennya belum sampai sana. Nah, saham persemenan sendiri, ya ini kita ngomong dikit lah untuk semen ya, karena ada hubungannya sama thermal coal gitu loh kan. Pasar semen sendiri, semen itu bakal naik ketika ada demand untuk pembangunan. Oke, jadi semen nanti mungkin di next video kita berbahas ya, karena itu menarik ya. Ada beberapa saham semen yang gue demen banget, dan itu market cap banget ya, leader banget. Dan harga juga udah mulai murah, itu kurang ngajar banget. Gue tuh cinta saham sih, gue bilang sih. Gue tuh cinta saham, gue tuh cinta bursa efek ya. Gue cinta semua perusahaan asli, karena lu kapan lagi sih dapet BMW harga bajai gitu loh. Coba kalian mikir deh. Kalian jangan berpikiran jadi penjaga lilin, jadi nikmati kalian. Kalian harus menikmati cara menganalisa bisnis, tapi kalian harus bosan dalam menunggu. Udah gitu aja. Investasi itu nggak ada enak bro. Oke? Kita nganalisa bisnis, kita enjoy the process aja. Tapi kalau untuk investasi, kita nggak bisa enjoy, karena memang bosan gitu loh. Nah, seperti kata-kata siapa, gue lupa itu ya. Kalau nggak salah dibilang, kalau kalian kayak enjoy dalam berinvestasi, berarti ada yang salah dengan cara kalian. Itu benar, gue setuju. Karena investasi itu nggak ada yang enjoy bro. Lu harus pinter-pinter nyari. Yang paling gue suka tuh cara ketika mencari perusahaan, kita analisa, itu paling menarik, dan gue enjoy banget di sana. Tapi kalau untuk udah beli, nunggu, nggak enjoy. Oke? Tapi yang penting kita, mindset kita udah bener aja. Oke? Nah, kalau udah tahu nih ya, terus kan banyak, tapi kan kita ngomong soal Adaro ya. Nah, Adaro sendiri mereka punya perusahaan anak yang namanya Adaro Mineral ya. Itu ADMR. Nah, itu udah mahal sih. Gua sih gak gitu tertarik ya, karena Adaro lebih murah valuasinya. Nah, kalau kalian nanya gua, prospeknya tetap bagus gitu, apalagi dia kan gede, perusahaan gede, salah satu gede ya di Indonesia ya Adaro ini ya. Dan jujur gue juga suka sama sistem bisnisnya gitu loh kan. Mereka ada kontraktornya sendiri gitu semua kan. Jadi kalau misalkan kalian mau beli, apakah masuk sekarang bagus? Nah, Adaro itu sekarang harga 2.850 ya, pas penutupan hari Jumat kemarin. Hari ini hari Sabtu sih ya. Oke, hari ini tanggal, gue sampai lupa tanggal cuy. Hari ini tanggal 18, oke guys. Nah, terus kemarin tanggal 17 ya. Oke, Mei ya 2024. Jadi kalau gue lihat ya, Adaro sendiri PBV-nya sekarang itu 0,8, PI-nya 3 kali ya.
utangnya nggak ada ya, utang nggak ada, ROE gede ya, 5,9 triliun itu gede banget, dan PBV dengan segitu ya untuk kategori dia belum 100 triliun sih, tapi kalau dia 100 triliun kan udah kategori big caps juga ya, jadi itu udah murah sih sebenarnya sih gitu loh. Jadi kembali lagi ya, kalau misalnya kalian tahu perusahaan-perusahaan batu bara yang suka bagi dividen, intinya itu kalian masuk dulu dah kalau memang kalian mau namanya dividen hunter. Seperti yang gue bilang di video PTBA kemarin juga, kalian masuk itu bukan sekarang sebenarnya ya. Kalau kalian mau beli Adara tuh harusnya masuk itu dari bulan Januari. Karena makanya aku bilang, kalau kalian memang pebisnis sejati, kalau memang orang bilang dividend hunter sesungguhnya, itu mereka itu bakal cari perusahaan yang memang bagus dan masuk lebih awal. Karena mereka udah target, bulan segini bakal bagi dividen. Kan memang udah ketentuannya, kan udah pasti. Karena memang perusahaannya sering bagi di bulan itu. Jadi kalian udah bisa prediksi gitu loh. Balik lagi ke bisnis. Lu berbisnis atau berspekulasi? Kalau lu berbisnis, tapi kalau misal lu berbisnis, ya, tapi kalau lu nggak bisa ngeprediksi bisnisnya gimana, ya itu lu kacau cuy. Terus apalagi lu 100% berspekulasi, itu bunuh diri namanya cuy. Ya jadi kalian balik lagi lihat bisnisnya. Kalau untuk harga gue nggak bisa bilang apa-apa ya, karena harganya itu relevan. Kalau bagi gue sih untuk valuasi dia itu masih kategori murah untuk kelas dia. Sekali lagi gue bilang, kategori murah untuk kelas dia, oke guys? Jadi sekali lagi, disclaimer on, ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham ya. Ini cuma edukasi buat kalian, sama tanggapan dari gue. Jadi jangan telan 100% juga ya, kalian teliti lagi ya. Dan untung rugi kalian tanggung sendiri, oke? Bukan gue. Kalau kalian untung ya boleh tergualan kali ya, oke? Nah, kalau memang Adaro tuh dividennya memang gede. Jadi memang batu bara tuh perusahaannya dividennya gede-gede, karena kalian masih nunggu ya kan. Jadi enaknya di batu bara tuh kayak gitu, investasi gitu loh. Tapi balik lagi, nggak ada yang enak kalau buat nunggu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ngomong kita udah ngerti, itu enak gitu kan. Nah, jadi kalian mungkin ada nanya gue lagi, bang, jadi ini bakal turun nggak ya? Ya pasti kalau udah nama X-Date itu pasti turun. Itu nggak mungkin lagi nggak turun guys. Ya oke. Jadi kalau tapi ada salah satu member kita ya, biasa di live ya, di grup Telegram kita juga. Dia itu, gue salut sama dia sih. Maksudnya dia itu, bapak itu ya, gue panggil bapak aja. Bapak itu dia nggak perhatiin harga. Dia itu yang penting dia invest di sini, udah setahun bagi dividen 2 kali. Itu namanya pebisnis. Itu namanya pebisnis. Nggak ada kenal namanya nyangkut. Karena dia ngerti bisnisnya. Gua salut sama orang kayak dia. Jadi karena rare ya. Tapi semoga teman-teman yang nonton video gue juga bisa teredukasi dan bisa seperti beliau juga ya. Oke, gue tuh salut sih, gue seneng sih. Maksudnya ya gue memang belakangan lagi jarang nge-live ya, tapi gue mau balik nge-live lagi ntar ya, karena gue kan lagi banyak urusan. Oke, ntar kita bakal ngobrol lagi. Kalau kalian mau nanya-nanya langsung boleh di live gue ya. Terus selain misal kalian nanya gue lagi, jadi kalau misalkan prospek, tadi gue udah bilang prospek kedepannya masih gitu-gitu aja. Dan kalian kalau ada lebih gila lagi mungkin nanya, bang, jadi kalau bisnisnya terjun, dia bakal terjun kayak mana ya? Bisnisnya terjun gini ya, kalian itu kadang tebar fear ya, tebar fear ke orang-orang yang, makanya gue bilang juga sih, kalian jangan terpengaruh sama fear nggak jelas gitu. Makanya gue bilang balik lagi, ketika lo takut sama perusahaannya kalau nggak napa-napa, berarti lo nggak pernah analisa perusahaannya gitu loh. Kalian cuma telan makanan omongan orang-orang gitu loh ya. Jadi kalau gue bilang sih gak ada masalah, oke, apapun gak ada masalah ya. Jadi terserah kalian mau gimana keputusannya, itu kalian balik lagi ke tangan kalian sendiri. Oke, sekali lagi ini disclaimer on ya, ini tanggapan gua ya, ini bukan ajakan membeli atau menjual suatu saham. Oke, ini cuma edukasi buat kalian. Semoga kalian makin ngerti ya. Oke, gue pun senang bisa ngebantuin kalian. Oke guys, jadi ya selamat berinvestasi. Oke. Aduh, gue jadi terlalu semangat nih.